yang saya hormati, perkenalkan, saya Mila Charodika, mahasiswi program Profesi Nurse FIK UI, akan mempresentasikan karya ilmiah akhir nurse yang berjudul Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Pneumonia Terkonfirmasi COVID-19 Positif dengan penerapan fisioterapi dada dan batuk efektif untuk meningkatkan kebersihan jalan nafas. Baik, outline presentasi pada hari ini membahas 4 poin besar adalah bab 1 latar belakang alasan saya mengambil judul tersebut, kemudian bab 2 tinjauan kasus, ini adalah asuhan keperawatan pada pasien atas nama Tuan AS, bab 3 adalah pembahasan, dan yang terakhir adalah bab 4 sebagai kesimpulan dan saran. Kita semua tahu yang dimaksud dengan pneumonia adalah peradangan parenkim paru yang diakibatkan oleh berbagai agen infeksius antara lain virus, bakteri, mikroplasma, dan kejadian ini menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada usia dewasa. Dan untuk penulisan karya ilmiah akhir nurse ini, saya mengambil pneumonia yang disebabkan oleh virus yaitu COVID-19, di mana gejala klinis utama yang muncul adalah demam, riwayat demam, batuk, kesulitan bernafas, hingga dapat disertai keluhan sesak memberat. Selain itu, ada juga keluhan lain seperti fatigue, mialgia, gangguan gastrointestinal, dan lain sebagainya. Tetapi perlu diketahui bahwa kondisi klinis ini, pasien yang terinfeksi COVID-19 bisa saja tidak muncul atau tidak spesifik. Cuma yang perlu ditekankan di sini adalah gejala paling khas, yaitu ditemukannya adanya pneumonia atau CAP baik pada penderita ringan maupun berat. Nah, apa sebabnya? Sebabnya adalah menyebabkan penurunan suplai oksigen dan menimbulkan sesak nafas pada pasien. Data dari WHO menyebutkan bahwa tahun 2013 terdapat 6,3 juta kematian di dunia, di mana 15%-nya sebagai akibat dari pneumonia. Kemudian di tahun 2014 ternyata kasus pneumonia Indonesia ini menduduki peringkat ke-8 dunia, ada 22.000 jiwa kasus. Kemudian akhir tahun 2019, WHO menetapkan SARS-CoV-2 dengan jenis nama penyakitnya adalah COVID-19 Coronavirus Disease 2019 sebagai pandemik dengan angka mortalitas mencapai 2,3%. Data dari Rikesda sendiri untuk kasus pneumonia tahun 2007, prevalensi pneumonia di Indonesia ini mencapai 2,3%. Kemudian naik lagi di tahun 2013 menjadi 4,5%. Tetapi ada berita bagus di tahun 2018 bahwasanya insiden pneumonia mengalami perbaikan, dibuktikan dengan prevalensinya turun menjadi 4%. Untuk Kementerian Kesehatan, pneumonia COVID untuk kasus COVID yang terbaru, per 25 Juli tahun 2020, Indonesia mencapai angka 97.286 positif COVID. Kemudian 55.000 sekian dinyatakan sembuh dan 4.714 telah dinyatakan meninggal sebagai pasien akibat coronavirus. Nah, untuk area Depok sendiri, per 25 Juli terdapat 1.104 positif COVID-19, di mana kategori PDP itu terdapat 1.622, ODP 4.286 jiwa, dan 2.830 termasuk ke kategori OTG, orang tanpa gejala. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan kondisi alveoli yang normal itu tanpa adanya sekret mukus. Ketika virus masuk ke dalam saluran pernafasan, kemudian menginvasi area di sel-sel di saluran pernafasan sehingga sel itu melakukan reaksi inflamasi. Hasilnya apa dari reaksi inflamasi ini? Hasilnya adalah produksi sekret yang berlebih, sehingga pada pasien-pasien dengan pneumonia COVID yang ataupun pneumonia yang lain, tapi karena kasus ini karya ilmiah, maka seterusnya saya menyebut pneumonia COVID-19, muncul masalah keperawatan. Yang dalam hal ini menjadi masalah utama adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Berangkat dari ketidakefektifan bersihan jalan nafas, pasien bisa mengalami ketidakefektifan pola nafas, bahkan mengalami gangguan pertukaran gas. Kemudian, apa yang dapat kita lakukan sebagai tenaga keperawatan? Nah, di sini, rekomendasi intervensi keperawatan terhadap pasien COVID-19 dengan CAP adalah teknik latihan pernafasan, fisioterapi dada, dan upaya pengeluaran dahak, di mana sasaran utamanya adalah untuk meminimalkan komplikasi dengan memfasilitasi oksigenasi dan meningkatkan kapasitas paru. Ini menurut Ajimser di tahun 2020 dan diterapkan juga di pasien-pasien COVID yang saat itu terjadi.
Perawat ternyata memiliki peranan penting memberikan pelayanan keperawatan. Oleh sebab itu, melalui karya ilmiah ini saya ingin mengetahui bagaimana aktivitas intervensi fisioterapi dada dan batuk efektif terhadap pasien pneumonia terkonfirmasi COVID-19 khususnya. Dengan mengidentifikasi gambaran asuhan keperawatan pada pasien pneumonia, kemudian kami lakukan analisis asuhan keperawatan pada pasien terkonfirmasi positif 19 dan menganalisis efektivitas fisioterapi dada dan batuk efektif sebagai upaya untuk meningkatkan bersihan saluran nafas. Harapannya apa? Harapannya adalah fisioterapi dada dan batuk efektif menjadi intervensi mandiri perawat isolasi COVID khususnya terhadap pasien-pasien pneumonia terkonfirmasi positif COVID-19. Ada satu kasus yang menjadi karya ilmiah saya adalah Tuan AS, ini usianya 51 tahun, merupakan seorang pedagang pasar, mengatakan bahwa sudah seminggu ini badannya terasa lemas, sesak nafas, batuk yang tidak sembuh, mual, muntah. Pasien juga merasakan pusing dan susah tidur. Nah, semenjak itu semenjak keluhan muncul, pasien tidak bisa melakukan aktivitasnya, yaitu bekerja sebagai pedagang sayur di pasar. Kemudian tanggal 26 Mei tahun 2020, pasien akhirnya datang ke IGD rumah sakit kami untuk berobat dan pemeriksaan selanjutnya. Oleh karena screeningnya ada keluhan batuk, demam, sesak, riwayat demam, oleh petugas kami diarahkan ke IGD 2 COVID untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ternyata didapatkan hasil tekanan darah 168/105, kategori tinggi, nadinya 110, suhunya 36,2, respirasinya 25 kali per menit, nafas dangkal dan cepat, saturasi oksigen 99% ini room air. Dan menurut pengakuan pasien ini, pasien telah berobat ke klinik terdekat, tetapi tidak menunjukkan perbaikan yang berarti. Pasiennya masih sesak, masih batuk, masih dadanya masih berat, ada yang mengganjal, masih mual, sehingga pasien memutuskan untuk berobat ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan di IGD 2 isolasi COVID, laboratorium dan fototorak, ternyata rapid test IgM reaktif dan IgG reaktif ini menandakan ada infeksi coronavirus masuk. Ditambah lagi dengan penunjang yang menyebutkan bahwa torak kesannya adalah pneumonia interstisial multifokal periferal bilateral. Berdasarkan dua pemeriksaan itu dan kondisi klinis pasien, maka diagnosis awal masuk adalah pasien dalam pengawasan COVID-19 dan adanya CAP. Kemudian dari keluhan-keluhan pasien yang diutarakan oleh pasien, kami melakukan analisis ya, sehingga terdapat satu diagnosis yang pertama adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan inflamasi, peningkatan produksi sputum. Hal ini karena pasien mengatakan dada terasa berat, nafas terasa sesak, batuk berdahak namun sulit mengeluarkan dahak. Kemudian ditanya pasiennya juga tidak memiliki riwayat penyakit apapun sebelumnya, tidak pernah dirawat sebelumnya, dibuktikan dengan respirasi 25 kali per menit, nafas dangkal dan cepat, kemudian tidak terdapat lesi di area dada, ekspansi simetris, reaktasi interkostia tidak ada, vokal famitus kanan kiri sama. Ketika dilakukan auskultasi, terdapat ronki di area lapang paru bagian bawah dan lateral paru, dan auskultasi jantung, bunyi suara jantung 1 dan suara jantung 2 masih dalam batas normal tanpa suara tambahan. Kemudian untuk diagnosis yang kedua, resiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan penurunan intake. Kenapa kami mengambil diagnosis itu sebagai diagnosis kedua? Karena pasiennya mengatakan mual, nyeri ulu hati hilang timbul, sampai muntah 2 kali dan tidak nafsu makan. Ya, saat ini pasien memiliki berat badan 67 kg, tinggi badannya 165 cm dengan body mass index sebesar 24,6. Ini masih kategori normal ya. Porsi rumah sakit yang dihidangkan hanya dimakan sepertiga porsi saja karena pasien merasakan mual. Dan dalam hal ini pasien sebenarnya memiliki kemampuan mengunyah dan menelan yang baik. Kemudian di diagnosis yang selanjutnya, oleh karena pasiennya mengatakan bahwa merasakan pusing, nyari kepala, tengkuk berat, ini berlangsung terus-menerus dengan skala 5 ya, dari 1 sampai 10. Kemudian keluhannya bertambah berat jika pasien berjalan dan mereda ketika pasiennya berbaring. Dibuktikan dengan tekanan darahnya 168/105, nadinya 110. Jadi kami sepakat untuk mengambil diagnosis keperawatan berupa risiko ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan peningkatan tekanan vaskular cerebral. Dan ada satu masalah keperawatan yang tidak boleh dikesampingkan karena ini cukup penting untuk kasus pandemik seperti ini, untuk infeksi virus seperti ini adalah resiko perluasan infeksi. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan paparan lingkungan dan patogen. Pasiennya mengatakan sesak, batuk berdahak susah dikeluarkan. Pasien juga mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan PDP dan COVID-19. Pasien merasa denial.
karena mengingat pasien itu hanya lingkup rumah dan pasar saja perjalanannya, tidak keluar Depok, tidak ke kota-kota yang zona merah, meskipun Depok sendiri sebenarnya zona merah ya. Kemudian produksi sputum yang dikeluarkan adalah kental berwarna kuning. Pasiennya berada di bangsal COVID dengan ruangan bertekanan negatif dan diisi oleh 4 pasien PDP. Hasil toroknya pneumonia, labnya antibodi reaktif untuk IgM dan IgG, LED-nya 10, limfosit 36, CRP-nya 60. Jadi fix ini adalah ada infeksi di dalam tubuh. Jadi resiko perluasan infeksi saya rasa perlu untuk mencegah perluasan infeksi dan penyebaran infeksi ke organ-organ yang lain. Berangkat dari masalah keperawatan yang muncul, maka kami menentukan intervensi keperawatan. Untuk diagnosis yang pertama adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan inflamasi peningkatan produksi sputum. Intervensi utama yang kami lakukan adalah fisioterapi dan batuk efektif. Ini dilakukan secara kontinu dan reguler, dan kontinu, selama 2 kali sehari, setiap pagi jam 6 dan sore jam 16 sebelum tidur. Jadi setelah pasien bangun tidur, sebelum sarapan, dan sebelum tidur malam. Kemudian resiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan intake. Intervensi yang kami berikan adalah pola makan, perbaikan pola makan dan status nutrisi. Melalui apa? Melalui selain kita berkolaborasi dengan tim medis untuk pemberian dietetik yang sesuai, kita juga berkolaborasi dengan tim gizi. Tim gizi dalam upaya untuk penyajian makanan, karena penyajian makanan yang menarik dan bervariasi bisa meningkatkan selera makan pasien, ditambah lagi dengan kami menganjurkan, kami memberikan edukasi pentingnya menjaga dan meningkatkan status nutrisi untuk kondisi pasien-pasien sakit, ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita anjurkan pasiennya makan selagi hangat, makan sedikit-sedikit tapi sering, seperti itu. Itu intervensi yang kami lakukan di resiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. Kemudian untuk resiko ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan peningkatan tekanan vaskuler cerebral, ini lebih ke upaya untuk mengatasi nyeri yang dirasakan pasien dan mengatasi tekanan darah tinggi pasien dalam rangka perfusi jaringannya menjadi efektif. Nah, di sini intervensi yang kami berikan itu adalah pain management non-farmakologi. Kami menawarkan ada tiga tindakan, ada 3 intervensi sebenarnya. Ada relaksasi nafas dalam, kemudian ada distraksi dengan mendengarkan murotal, dan kompres hangat di area tengkuk. Dan ternyata pasien memilih saya nafas dalam saja dan kompres hangat, ya, seperti itu. Kemudian tidak lupa juga kita berkolaborasi dengan tim medis dalam pemberian antihipertensi dan anti-analgetik, antihipertensi dan analgetik untuk membantu mengatasi nyeri dan menurunkan tekanan darah. Kemudian untuk resiko perluasan infeksi, kita intervensinya berupa PPI dan PHBS. Dan untuk resiko perluasan infeksi ini tidak hanya ditekankan di pasien saja, tetapi juga di perawat. Dalam hal ini perawat adalah untuk meminimalisir penyebaran virus itu sendiri, yaitu dengan cuci tangan, sama ya, perawat dan pasien juga dianjurkan untuk melakukan protap PPI dan PHBS, yaitu dengan cuci tangan, terus kemudian jaga jarak aman, kurang lebih dari 2 meter, lebih dari sama dengan 2 meter, kemudian etika batuk dan bersin yang baik, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti itu. Dan tidak lupa untuk resiko perluasan infeksi, kami berkolaborasi dengan tim medis dalam pemberian medikamentosa berupa antibiotik. Gunanya apa? Antibiotik ini adalah gunanya untuk menekan pertumbuhan dan perkembangan virus itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau boleh diringkas, ada suatu virus namanya adalah SARS-CoV-2, di mana penyakitnya disebut COVID-19. Ini ketika virus ini masuk menginfeksi tubuh kita, tandanya apa? Diagnosisnya dilihat dari apa? Dilihat dari hasil pemeriksaan rapid test IgM dan IgG reaktif untuk keduanya. Meskipun ini bukan menjadi patokan pasti dan sudah tidak direkomendasikan lagi oleh WHO. Yang direkomendasikan dan menjadi diagnosis pasti itu apa? Adalah swab nasofaring positif. Dan gambaran toraknya berupa CAP ataupun GGO. Nah, berawal dari situ, maka kondisi pasien disebut dengan pneumonia terkonfirmasi positif COVID-19. Masalahnya apa? Berawal dari pasien yang terinfeksi virus, masalah yang pertama adalah adanya ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Dari mana bisa muncul ketidakefektifan bersihan jalan nafas? Ternyata virus SARS-CoV-2 memiliki RNA yang berikatan dengan protein S dan berikatan dengan ACE. Ketika ini berkembang biak di saluran pernafasan, maka sel-sel di saluran pernafasan akan membentuk benteng pertahanan dan menyerang virus itu. Ya, produknya apa? Dari reaksi inflamasi itu, produknya berupa peningkatan produksi sekret. Klinisnya apa? Klinisnya bisa demam, pasiennya demam sebagai reaksi inflamasi. Klinisnya bisa pasiennya mengalami batuk. Batuk ini adalah reaksi ketika ada benda asing
ada di saluran pernafasan, maka secara otomatis silia-silia akan bergerak untuk mengeluarkan benda asing tersebut, termasuk mukus. Klinisnya apa yang lain? Adalah sesak nafas. Sesak nafas ini sebagai tindak lanjut jika perut sekret itu menutup saluran pernafasan, seperti itu. Sehingga kami mengambil diagnosis keperawatan utama, ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Apa yang kami lakukan? Intervensi apa yang diberikan? Intervensinya adalah manajemen jalan nafas, airway clearance, salah satunya dengan fisioterapi dada dan batuk efektif yang kami lakukan reguler dan kontinu 2 kali sehari, setiap pagi jam 6 dan setiap sore jam 16. Harapannya, sekret yang menempel di dinding saluran nafas rontok, pasien mampu batuk efektif, dahak dapat keluar maksimal, sesak tidak ada, ronki yang semula ada menjadi tidak ada sehingga suara nafas vesikuler. Itu tujuannya, indikator keberhasilan seperti itu. Kemudian ternyata tidak hanya ketidakefektifan bersihan jalan nafas yang muncul, bisa juga muncul diagnosis masalah keperawatan yang lain, yaitu resiko nutrisi kebutuhan tubuh. Kenapa bisa muncul resiko nutrisi kebutuhan tubuh? Selain karena reaksi inflamasi yang meningkatkan metabolisme meningkat, ya, karena metabolismenya selain dipakai untuk energi tubuh juga dipakai tubuh untuk melawan virus yang masuk. Ternyata RNA virus SARS-CoV-2 yang berikatan dengan protein S dan berikatan dengan AC ini ternyata tidak hanya di saluran pernafasan, ada juga terbawa ke darah dan berikatan di AC di gastrointestinal tract. Nah, itu sebabnya pasien-pasien datang dengan keluhan gastrointestinal karena ada virus juga di saluran gastrointestinal tract-nya. Keluhannya apa? Seperti nyeri ulu hati, dispepsia, mual, muntah, seperti itu. Sehingga untuk mengatasi resiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, kita mainnya di manajemen nutrisi. Kita kolaborasi dengan tim gizi, tim medis, kemudian kita berikan pemahaman, pengertian bahwa penting untuk meningkatkan status nutrisi, untuk kesehatan, untuk menjaga daya tahan tubuh, untuk metabolisme tubuh, anjurkan pasien makan sedikit-sedikit tapi sering, seperti itu. Harapannya apa? Indikator keberhasilannya adalah nafsu makan meningkat, dibuktikan dengan porsi rumah sakit makan habis, simptomatik hilang, dan berat badan stabil. Ada 2 diagnosis yang tidak boleh dikesampingkan adalah risiko ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral, terutama pada tuan AS yang mengalami peningkatan tekanan darah tinggi ya, jadi 168, kemudian pusing, nyeri kepala, dan ternyata setelah dilakukan pengkajian lebih lanjut, pasien ini stres, takut, cemas, karena merasa dirinya sehat-sehat, baik-baik saja. Kenapa? Saya yang kelihatannya baik, virus bisa masuk, seperti itu. Dan ternyata pasien ini belum menerima informasi dan kurangnya pengetahuan terkait infeksi virus. Oleh sebab itu, selain kita memberikan pemahaman kondisi saat ini, apa yang terjadi di tubuhnya, kita juga memberikan satu intervensi yang penting, yaitu pain management dan farmakologi. Dalam hal ini yang ditekankan adalah kompres hangat. Pasien sebenarnya memilih teknik relaksasi nafas dalam dan kompres hangat. Kompres hangat selalu dilakukan pasien setiap hari, setiap saat. Indikatornya apa? Pasien nyaman, pasien bisa istirahat tidur, tekanan darah menurun, dan skala nyeri menurun. Paling tidak turun menjadi 2. Tapi ternyata di pasien menjadi 1, nanti akan dibahas di evaluasi. Tujuan kompres hangat ini apa? Lebih ke penurunan tekanan darah dan penurunan nyeri dengan cara vasodilator pembuluh darah di area leher yang menuju ke otak, ya. Kemudian diagnosis yang harus kita perhatikan yang dilakukan selalu beriringan dalam intervensi diagnosis ini dilakukan beriringan dengan intervensi yang lain adalah resiko perluasan infeksi. Dengan kami mencegah bahwa infeksi virus ini cukup sampai di saluran pernafasan saja, cukup di saluran gastrointestinal saja. Jadi tidak turun ke gastrointestinal tract bagian bawah, tidak menyebar kemana-mana, dan tidak memperparah kondisi pasien. Dengan apa? Selain dengan memberikan pemahaman konsep penyakit, konsep infeksi yang terjadi saat ini, perawat menganjurkan pada pasien untuk cuci tangan 6 langkah. Jadi kita tempel poster di wastafel agar diikuti oleh pasien, cuci tangan 6 langkah pakai sabun, kemudian penerapan pola hidup bersih sehat, kemudian etika batuk kita ajari, ketika batuk efektif, etika batuknya bagaimana, etika bersih yang baik dan benar bagaimana, kemudian jaga jarak aman dengan pasien yang lain, pemakaian APD, masker untuk pasien, dan pemakaian APD lengkap untuk perawat. Dan yang tidak kalah penting adalah kolaborasi dengan tim medis untuk memberikan antibiotik yang dapat menekan pertumbuhan dan perkembangan virus itu sendiri.
Dari rangkaian-rangkaian intervensi yang dilakukan, maka evaluasi keperawatan untuk ketidakefektifan bersihan jalan nafas ternyata pasien tuan AS ini mengalami perbaikan kondisi secara klinis di hari ketiga implementasi. Di hari ketiga implementasi. Dibuktikan dengan apa? Keluhan sesak tidak ada, batuk sering, mampu mengeluarkan dahak dengan batuk efektif, kemudian dahak yang keluar banyak, kental, berwarna kuning keruh, dan yang terpenting suara nafas ronki kasar di kedua lapang paru bagian bawah dan lateral ini berkurang. Vesikulernya di hari ke-8 atau hari ke-9 seperti itu. Dan ini hari perawatan dari hari perawatan selanjutnya begitu kondisi klinis semakin membaik ditandai dengan tidak ditemukan keluhan sesak, frekuensi irama nafas juga normal, suara nafas ronki semakin hari semakin berkurang dan di hari ke-8 atau hari ke-9 begitu. Suara nafasnya menjadi vesikuler dan ini menjadi tingkat keberhasilan. Kemudian untuk intervensi nutrisi, ini teratasi di hari ke-4 implementasi, benar-benar teratasi. Kenapa saya katakan teratasi? Karena pasiennya sudah tidak ada muntah, tidak ada mual, porsinya habis, pasien tampak lebih rileks, segar, dan tidak mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Berat badan terakhir 66,8, dan BMI-nya masih 24,5, masih kategori normal. Untuk diagnosis yang ketiga, resiko ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral, pasien mengatakan nyerinya berpulang ya. Skala nyeri mulai menurun menjadi 4 itu di hari ke-4 perawatan. Cuma dalam hal ini tensinya masih tinggi dan ini berkaitan dengan rasa stres ya, stres dan cemas takut itu bisa mempengaruhi peningkatan tekanan darah. Tapi kalau untuk skala nyerinya mulai turun di hari ke-4 perawatan, semakin hari semakin menurun dan terakhir di hari ke-9 skala nyeri pasiennya 1 meskipun tekanan darah 134/68 nadinya dalam batas normal. Nah, hal ini menandakan bahwa masalah nyeri tuan AS ini telah teratasi ya. Perfusi cerebralnya masih dalam batas normal, bagus. Baik, teratasi. Kemudian untuk risiko perluasan infeksi, hari ke-9 pasien telah mengerti apa saja yang harus dilakukan untuk persiapan isolasi mandiri di rumah. Beliau sudah mampu apa saja yang harus diterapkan PHBS, bagaimana langkah rajin cuci tangan dan menjaga kebersihan kesehatan, kemudian menjaga asupan makan, istirahat, aktivitas, itu pasien sudah tahu semua. Rencana isolasi mandiri kita lakukan di hari 9 karena meskipun swab-nya pertama positif, tapi swab keduanya negatif dan ditunjang dengan ronsen torak. Pneumonia interstitial upper hingga lower zone pulmo bilateral ini mengalami perbaikan. Sehingga kami sepakat untuk ACC isolasi rawat jalan di rumah, isolasi mandiri di rumah. Dan untuk resiko perluasan infeksi ini, kenapa saya katakan teratasi di hari ke-9? Karena begitu awal masuk pasien, tergambar di toraknya adalah pneumonia interstisial, di hari ketiga perawatan, ternyata CT scan toraknya adalah GGO. Itu menggambarkan atau menandakan infeksi virus terus terjadi di area pernafasan. Kemudian kita evaluasi lagi, kita tambah antibiotik. Di hari ke-5 perawatan, justru terjadi perburukan. Oke, kita evaluasi lagi. Kita evaluasi lagi dengan penambahan antibiotik. Ternyata di hari ke-8, ternyata berhasil. Apa tindakan dari tim medis berhasil, tindakan menjaga PPI dan PHBS dan batuk efektif, fisioterapi dan batuk efektif juga berhasil. Dibuktikan dengan ronsen torak, pneumonia interstitial upper hingga lower zone pulmo bilateral perbaikan dan suara nafas menjadi vesikuler. Sehingga apa dari yang dipaparkan tadi terkait dengan kondisi tuan AS, hasil fisioterapi dada dan batuk efektif yang kami lakukan, tidak hanya fisioterapi dada fisioterapi dada batuk efektif, tetapi intervensi-intervensi yang kami lakukan telah berhasil meskipun perlu waktu memanjang. Ya, jika ketidakefektifan bersihan jalan nafas itu teratasi di hari ke-4, hari ketiga implementasi, harapan hanya itu adalah semua teratasi juga di hari ketiga. Tetapi ternyata ada faktor lain yang ikut berpartisipasi atau ikut mempengaruhi perbaikan kondisi, yaitu adalah kondisi dalam istilahnya daya tahan tubuh pasien itu sendiri. Sehingga terpaksa pasien harus
mengalami perpanjangan hospitalisasi karena perburukan rongsen dada, rongsen torak yang harus kami evaluasi sekian hari sehingga pasien berhasil dipulangkan di hari 9. Baik, kesimpulannya apa dari karya ilmiah yang saya susun adalah screening awal harus dilakukan secara tepat, mengingat tanda gejala pneumonia dan COVID-19 hampir sama. Kenapa saya katakan sama? Sama karena ada pasien COVID dan pasien pneumonia itu sama-sama demam, sama-sama batuk, sama-sama riwayat demam, sama-sama sesak nafas, sama-sama pneumonia toraknya. Yang membedakan di sini adalah rapidnya IgM, IgG reaktif itu sudah mengarah ke pasien dalam pengawasan. Kemudian harus dilakukan swab test. Ketika swab test menunggu hasil, ternyata hasil yang GGO itu adalah masuk dalam kategori suspek atau probable. Ketika swab sudah keluar, ternyata hasilnya positif, maka itu sudah dinyatakan positif COVID-19. Kesimpulan yang kedua, intervensi keperawatan berupa fisioterapi dada dan batuk efektif ternyata terbukti efektif dan sangat membantu Tuan AS dalam upaya mengembalikan bersihan jalan nafas dan memaksimalkan oksigenasi, ya, sehingga intervensi fisioterapi dada dan batuk efektif ini dapat menjadi intervensi mandiri perawat isolasi di COVID-19. Kenapa saya katakan intervensi mandiri perawat isolasi? Intervensi mandiri perawat perlu di-highlight bahwa pemberian fisioterapi di beberapa rumah sakit itu menjadi ranah dari tim fisioterapis. Tetapi beberapa penelitian menyebutkan bahwa prinsip tata laksana pasien COVID itu adalah minimal kontak. Oleh sebab itu, tim fisioterapis menetapkan bahwa tim fisioterapis tidak diperkenankan terjun ke pasien COVID jika tidak ada indikasi. Tetapi jika ada indikasi, seperti pasien Tuan AS ini, pasien ringan, sedang, dan pasien-pasien COVID terpasang ventilasi mekanik, itu sebenarnya adalah menjadi indikasi untuk dilakukan fisioterapi pernafasan, entah itu fisioterapi dada, entah itu postural drainase, entah itu batuk efektif, itu sebenarnya peran penting dari fisioterapis. Oleh karena balik lagi ke prinsip minimal kontak, maka saya merekomendasikan tidak hanya fisioterapis yang mengerjakan. Jika fisioterapis tidak turun tangan ke pasien COVID, perawat juga mampu dan memiliki kompetensi untuk melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif. Ya. Kemudian, studi kasus pasien pneumonia terkonfirmasi positif adalah masalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Dengan penerapan fisioterapi dada dan batuk efektif, mungkin dapat menjadi referensi tambahan untuk menjadi penelitian dan pembahasan selanjutnya, mengingat masih minim pembahasan kasus pneumonia pasien terkonfirmasi COVID-19. Sehingga dari sini saya menyarankan bahwa sebagai seorang perawat, kita tidak hanya terfokus pada masalah prioritas saja. Dalam kasus ini kita tidak bisa terfokus di saluran pernafasan, tapi juga terfokus ke seluruh review sistemnya. Kita harus cek, kita harus anamnesis, kita harus lakukan pengkajian ulang. Kenapa? Karena itu upaya-upaya ketika sudah terdeteksi secara dini dan kita lakukan intervensi, itu termasuk upaya-upaya meminimalisir perburukan kondisi dalam rangka membantu meningkatkan derajat kesehatan dan memperpendek hospitalisasi pasien. Kemudian, penerapan perilaku hidup bersih sehat, gerakan cuci tangan, 6 langkah pakai sabun dan air mengalir, gerakan pakai masker, jaga jarak, itu sebenarnya kegiatan sederhana, tetapi berdampak besar dalam upaya meminimalisir penyebaran agen infeksius. Jadi tidak hanya diterapkan oleh perawat, tidak hanya diterapkan oleh tim medis, tim kesehatan, tetapi diterapkan juga di pasien dan pasien sekeluarga. Begitu. Demikian pemaparan gaya ilmiah akhir nurse yang berjudul analisis asuhan keperawatan pada pasien pneumonia terkonfirmasi COVID-19 dengan penerapan fisioterapi dada dan batuk efektif. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.